Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang, edisi Senin 8 Januari 2024, kembali hadir di layar kaca Anda. Bersama dengan saya Anissa Redi, inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, respon pengaduan masyarakat, polisi bersama TNI grebek sarang narkoba dan judi di Lembah Berkah, Medan Sunggal. Petugas tangkap 2 pria dan bakar sejumlah gubuk serta mesin judi. Petugas gabungan Satuan Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Sunggal dan Koramil 06 Medan Sunggal melakukan penggerebekan sebuah lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan perjudian di Gang Lembah Berkah, Jalan PDAM Tirtanadi Medan Sunggal pada Minggu sore. Lokasi ini tidak berada jauh dari kantor Koramil 06 Medan Sunggal dan Polsek Sunggal, namun seakan-akan luput dari pantauan petugas. Untuk menuju lokasi, petugas harus melintasi gang sempit permukiman padat penduduk untuk menuju lokasi yang berada persisnya di pinggir Sungai Belawan. Tidak sia-sia, petugas gabungan menemukan sejumlah gubuk yang diduga sebagai saran transaksi narkoba dan kerap dijadikan lokasi perjudian. Diduga telah mengetahui kedatangan petugas, gubuk dan mesin judi tersebut telah ditinggal pemiliknya. Polisi dan TNI dibantu warga setempat langsung memusnahkan dengan cara dirubuhkan dan dibakar. Petugas gabungan berhasil menangkap 2 pria. Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Medan, AKBP John Rakuta Situpu mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemberantasan perjudian dan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan. Ia menegaskan timnya telah berulang kali menetipkan lokasi sarang narkoba dan lapak judi tersebut. Dan hasil penggerebekan ini dapat kami amankan 2 orang yang masih akan kita dalami perannya apakah sebagai bandar ataukah sebagai pemakai saja. Dan juga ada kami amankan beberapa alat perjudian. Dan atas desakan masyarakat kita rubuhkan semuanya pondok-pondok liar yang berada di pinggiran sungai ini karena memang tidak diperbolehkan ada bangunan di bantaran sungai. Pengguna narkoba yang berhasil diamankan pun kemudian diboyong ke Mako Polrestabes Medan. Dan untuk mengantisipasi digunakannya kembali lokasi ini, polisi akan menyiagakan petugas untuk berjaga-jaga. Sementara itu pemirsa kesal karena lingkungannya digunakan sebagai tempat kejahatan narkoba dan judi. Warga Medan Sunggal memviralkan gubuk-gubuk yang kerap digunakan untuk transaksi narkoba dan lapak judi. Viral di media sosial, seorang wanita bernama Rita mendatangi sebuah lokasi sarang narkoba dan lapak judi di Gang Lembah Berkah, Jalan PDAM Tirtanadi Medan Sunggal kemarin. Rita berjalan mendekati gubuk narkoba dan lapak judi sambil memvideokan lokasi tersebut. Aktivitas di lokasi ini terekam sangat jelas, di mana sejumlah barak-barak kecil dipenuhi pria dan wanita. Tidak itu saja, Rita juga terus mengelilingi lokasi tersebut dan menunjukkan sebuah barak yang dilengkapi dengan mesin judi yang sedang digunakan oleh sejumlah orang. Mirisnya, lokasi ini tidak jauh dari kantor Koramil 06 Medan Sunggal dan Polsek Sunggal, namun tetap beroperasi meskipun telah sering dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian. Lokasi ini berada di pinggir sungai yang ditumbuhi oleh pohon pisang. Warga berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kejahatan narkoba dan perjudian tersebut. Lokasi ini telah berulang kali digerebek aparat hukum, namun tetap kembali dijadikan barak narkoba dan perjudian. Ya sudah sangat resah Pak, sudah sangat resah kami warga di sini Pak. Makanya kami semua sepakat mengadu, sama siapa kami mengadu Pak, kalau nggak ke Bapak. Ini hari Bapak hancurkan ini Pak, nanti ada lagi Pak, pasti ada lagi. Kami semua warga di sini Pak, rakyat miskin ini Pak, minta tolong setiap hari kontrol lah Pak. Ini mesin-mesin semua disembunyikan Pak. Apa aja yang ada di sini Bu? Narkoba, perjinahan, begal, lonte. Ini mesin, semua ada di sini Pak, disinilah tempatnya. Polda Sumatera Utara terus melakukan pemberantasan narkoba dan perjudian yang meresahkan warga serta merusak generasi bangsa. Tak hanya narkoba pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan kian marak di Kota Medan.
Kali ini aksi curanmor terjadi saat korban yang merupakan pekerja kantor sedang keluar membeli makanan. Hanya dengan hitungan menit saja sepeda motor miliknya yang terparkir raib dibawa kabur maling. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik dua orang kawanan curanmor saat beraksi mencuri sepeda motor di salah satu halaman kantor simpan pinjam di kawasan Jalan Taut, Kota Medan, Sumatera Utara kemarin siang. Pelaku yang diduga sudah mengincar motor korban melihat pagar dalam keadaan tidak terkunci dan langsung masuk ke area parkiran lalu merusak kunci kontak sepeda motor. Tak sampai di situ, 1 menit pelaku yang menggunakan jaket, masker, dan topi ini pun berhasil membawa kabur motor ke arah Jalan Tuasan Medan. Rekan korban Soraya mengatakan pemilik motor saat kejadian sedang tak di lokasi kejadian untuk membeli makanan. Baru saja ditinggal, motor sudah dibawa kabur oleh pelaku yang diduga komplotan spesialis ini. 2 menit si teman saya habis matikan motor, dia pergi keluar cari makan. Nah, pada saat di jam 13.58 saya lihat dari CCTV ya. Saya lihat dari CCTV ada suara kereta kayak main ngegas gitu. Jadi kan kami yang di dalam terkejut. Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Percut Situan dan berharap polisi dapat menangkap pelaku yang sudah meresahkan. Mengingat aksi pencurian sepeda motor juga kian marak terjadi saat ini. Masih dalam pencurian, pemirsa tertidur saat menjaga toko. 1 unit handphone milik pedagang sembako raib dicuri. Aksi pencurian handphone tersebut sempat terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik seorang pria yang nekat masuk ke sebuah toko sembako untuk mengambil barang berharga milik penjaga toko di kawasan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat. Dalam aksinya yang terekam kamera pengawas atau CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri awalnya datang dan melihat kondisi toko yang sepi. Saat korban penjaga toko sedang tertidur, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan mengambil handphone korban. Berhasil mengambil handphone korban, pelaku mencari barang berharga lainnya. Namun saat hendak memeriksa barang-barang milik korban, korban tersentak dari tidurnya dan pelaku langsung berpura-pura sebagai pembeli. Ketika pedagang mengatakan tidak ada barang yang ia cari, pelaku berbadan tinggi tersebut dengan cepat meninggalkan lokasi kejadian. Korban Charles mengatakan dirinya menyadari handphone miliknya hilang setelah 30 menit pria tersebut pergi. Kalau bisa pun Pak, yang maling ini, yang udah terekam CCTV ini, kalau bisa segeralah ditangkap. Karena udah sangat-sangat meresahkan, apalagi daerah Brayan ini. Asli dia aja malingnya. Karena posisi 2 tahun lalu dia udah pernah ketangkap. Jadi saya minta tolong kepada aparat kepolisian untuk menangkap ini maling segera. Kepala Lingkungan 9 Ari Anggara berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang kerap mencuri di wilayah tersebut. Bahkan pelaku yang kerap keluar masuk penjara ini sebelum beraksi di toko sembako sudah beraksi di beberapa toko lainnya. Saya kan tidur kan, posisi pintu kayak gini. Pas saya tidur dia cepet tuh masuk sampai ke situ. Pas situ kan saya telungkup kayak gini. Dia dari belakang, karena saya baterainya habis, saya memang biasa buka casing. Jadi pas dia ngetes, nggak ada. Dia lihat belakang, oh iya ada HP. Jadi dia bawahnya ada besi gitu sama koin. Jadi bunyi, bangun lah kan. Dia jalan kambing. Gitu. Pas dia cepet dia keluar 30 detik, baru saya sadar. Hilang, saya cari udah nggak ada. Dia agak mancung sih memang. Terus hitam, dia pakai jaket. Agak kurus dia, agak tinggi-tinggi kali lah. Selain itu pemirsa, 5 handphone raib dicuri pria misterius di sebuah toko emas di Jalan Yosudarso Medan. Aksi pria misterius ini terekam kamera CCTV dan dikenal telah melakukan aksi yang sama di toko lainnya.
Inilah detik-detik aksi pria misterius yang nekat menjarah handphone milik toko emas terekam CCTV. Dalam aksinya, pria tersebut dengan santai masuk ke toko emas tanpa menggunakan penutup wajah. Saat ia beraksi, penjaga toko sedang tidak berada di depan, melainkan sedang ke belakang. Melihat situasi sepi, pria memakai topi ini pun langsung memeriksa setiap meja toko emas tersebut. Pria yang memiliki postur tubuh tinggi ini berhasil membawa kabur 5 buah handphone. Kepala Lingkungan 15 Ramadan mengatakan, dikenal pernah melakukan hal yang sama di toko lainnya. Beberapa hari yang lalu sebelum beraksi di toko emas ini, pria tersebut juga melancarkan aksinya di pasar tradisional Jalan Mayor. Ramadan telah berkoordinasi kepada seluruh kepala lingkungan Kelurahan Brayan. Pria tersebut bukan warga setempat. Merasa dirugikan, korban akan membuat laporan ke polisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Ada orang yang jaga pun nggak ada ya, Pak? Iya, pada saat itu orangnya ke belakang. Bentar. Mungkin udah diintai, pada saat kondisi orangnya nggak ada, dia langsung masuk. Untuk korban sendiri sudah melapor kan, Pak? Nah, ini saya konfirmasi malam, kata anaknya yang pulang kerja, nanti saya pulang kerja malam mau saya laporkan ke Polsek. Jadi, sudah saya konfirmasi juga, belum saya hubungi. Tadi belum saya konfirmasi, tadi saya baru datang. Ini lalu saya bertanyakan lagi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, meluapnya sungai Galanggang yang berada di lingkungan 2 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, baru-baru ini mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir. Setelah surut, kini warga mulai membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah warga. Banjir yang melanda Kabupaten Padang Lawas baru-baru ini mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Kini warga mulai membersihkan rumah-rumah mereka yang tertimbun lumpur dan material banjir lainnya. Pembersihan ini dilakukan warga dengan bergotong royong menggunakan alat seadanya. Untuk membuang material lumpur, warga harus mengeluarkan biaya pribadi dengan menyewa mobil pickup dengan biaya Rp150.000. Masyarakat mengeluh belum ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena banjir. Salah satu warga, Ali Wardana Hasibuan, mengaku hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena banjir. Untuk membersihkan material lumpur, mereka harus mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp150.000. Kami ini udah istilahnya udah dibersihkan, udah ada 10 mobil, dalam per mobil 150.000 gitu. Bersihkan apa ini, lumpur ini, kayak mana ya dibilangnya, kayak dibilang kan ini kan kayak enggak, pemerintah yang enggak kayak respon tuh tengok. Hal serupa juga disampaikan Joy Christian, bahwa sewaktu banjir datang dirinya hanya bisa menyelamatkan sepeda motornya saja. Yang lainnya ikut terendam air yang ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Sekitar ada 1,5 meter lah bang. Itu kejadiannya sekitar pukul berapa waktu itu? Situ kejadiannya pukul tengah 1 malam itu. Tengah 1 malam air itu tiba-tiba naik. Itu kami panik kan, baru kereta langsung kami amankan pertama. Baru nggak ada barang-barang yang selamat. Cuma kereta lah. Warga lingkungan 2 Pasar Sibuhuan yang terdampak banjir mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat meringankan beban mereka akibat bencana banjir tersebut. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada apa? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Kalau kau
Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Saksikan debat ketiga calon Presiden Republik Indonesia. Ketua Timnas Amin Sumut, Edi Rahmayadi, mengatakan dalam debat kali ini calon Presiden Anies Baswedan tampak kembali menguasai jalannya debat seperti pada debat pertama lalu. Kemeriahan suasana debat calon presiden untuk yang ketiga kalinya digelar oleh Komisi Pemilihan Umum tak hanya berlangsung di Istora Senayan, Jakarta yang merupakan tempat digelarnya debat kali ini. Kemeriahan juga terlihat di posko pemenangan tim kampanye daerah atau Timnas Anies Muhaimin Sumatera Utara yang terletak di Jalan Sudirman, Kota Medan. Dengan penuh semangat yang energik, ratusan relawan Amin Sumut dan juga kader para partai pengusung, yakni PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Umat pun juga tampak memadati posko pemenangan Amin Sumut ini. Ketua Timnas Amin Sumut, Edi Rahmayadi, mengatakan dalam debat kali ini calon Presiden Anies Baswedan tampak kembali menguasai jalannya debat seperti pada debat pertama lalu. Dirinya mengklaim bahkan Anies lebih memahami strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dibandingkan dengan dua calon presiden lainnya. Secara luar bagaimana? Udah pasti si Anies lebih baik, lebih mengarah pada suatu konsep operasi. Konsep operasinya apa? Walaupun tak disebut, tapi materi-materinya disebut. OMP dan OMSP. Disebut tadi ada judi online, ada prostitusi, ada apa. Itulah operasi militer selain perang. Mantan Gubernur Sumatera Utara dan Pangkostrat ini juga menyoroti perihal postur TNI yang dibahas di dalam debat. Edi menyebut bahwa postur TNI adalah keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI dan bukan merupakan jumlah alutsista seperti yang dipaparkan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, sehingga dinilai sangat keliru olehnya. Sementara itu pemirsa, Rumah Kolaborasi Bobi Nasution atau RKBN menggelar nonton bareng debat Capres. Dalam nobar debat ini, Ketua RKBN M. Asril berharap agar di Sumatera Utara swing voters bisa beralih ke Prabowo Gibran. Rumah Kolaborasi Bobi Nasution melakukan nonton bareng debat calon presiden 2024 di kawasan Jalan Tuku Cikditiro pada Minggu malam. Debat ketiga ini disiarkan di sejumlah stasiun televisi swasta pada pukul 7 malam dengan total durasi 190 menit. Dalam tema debat kali ini adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sejak awal debat dimulai, para pendukung paslon 2 Prabowo Gibran terlihat serius mendengarkan dan memperhatikan gagasan yang disampaikan ketiga calon presiden. Ketua Rumah Kolaborasi Bobi Nasution M. Asril mengatakan dalam debat kali ini dirinya menyebut Prabowo sudah ahli dalam tema debat tersebut. Hal itu lantaran karena Prabowo menjabat dalam Menteri Pertahanan Negara. Selain itu berharap agar di Sumatera Utara swing voters bisa beralih ke Prabowo Gibran. Diketahui swing voters merupakan para pemilih yang pilihan politiknya masih bisa berubah. Pemilih di kategori ini dinilai mengedepankan rasionalitas dan melihat gagasan yang disampaikan para peserta pemilu. Dan rata-rata swing voters didominasi oleh generasi milenial. Debat ini kan salah satu tujuannya adalah bisa mempengaruhi suara-suara yang selama ini dianggap swing voter. Dengan menonton debat bisa dipengaruhi, bahkan bisa mengambil contoh atau poin-poin yang disampaikan oleh para kandidat. Dan kita berharap di Sumatera Utara suara-suara swing voters tadi bisa beralih ke pasangan nomor urut 2. Kita berharap target menang satu putaran bisa terwujud.
Tanggapi debat calon presiden ketiga pemilu 2024, milenial Sumatera Utara nilai calon presiden Ganjar Pranowo unggul dan menguasai geopolitik serta pertahanan Indonesia. Puluhan milenial Sumatera Utara nonton bareng debat ketiga calon presiden di rumah pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Jalan Sei Serayu Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam. Selama 120 menit, para milenial dengan seksama namun santai menyimak satu persatu gagasan dan jawaban dari masing-masing calon presiden pemilu 2024. Pada debat ketiga Capres Presiden Pemilu 2024 ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Salah seorang perwakilan milenial Ganjar Sumatera Utara, Berry Sitohang, menilai pada debat calon presiden ketiga ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam materi pertahanan negara. Milenial pun menilai anggapan masyarakat terkait Ganjar yang tidak menguasai geopolitik terbantahkan dan Ganjar membabat habis semua materi dengan unggul. Belum debat capres ketiga ini, itu banyak sekali pihak-pihak oknum-oknum yang mengeluarkan statement seolah-olah bahwasannya di debat ini Bapak Ganjar Pranowo bakalan jadi yang paling tidak signifikan gitu. Segala macamnya itu kurang gitu. Padahal yang tidak banyak orang tahu adalah Pak Ganjar itu adalah seorang Soekarnois. Soekarnois, makanan sehari-harinya adalah geopolitik. Diskusi-diskusi kesehariannya pasti mengenai geopolitik gitu. Dan tadi terbukti semuanya dibabat Pak Ganjar Pranowo dengan habis gitu. Tanpa mengedepankan gimmick-gimmick perselisihan personal atau hominem gitu. Itu yang kita milenial tadi lihat dari situ. Sementara itu, Wakil Ketua TPD Ganjar Mahfud Sumatera Utara, Ramses Simbolon menilai Ganjar memakai pakaian bertema army atau militer, menunjukkan simpatiknya terhadap para penjaga pertahanan negara, yakni penjaga udara dan laut. Ya, jadi kita lihatlah ya kualitas Pak Ganjar dalam persoalan pertahanan dan keamanan. Dari sisi pertahanan, misalnya kan, dari aspek teknologi dia bicara cyber, dia bicara semua teknologi canggih. Tapi dari bicara infrastruktur, bagaimana dia menjelaskan bahwa kita butuh pengawalan di sektor laut dengan memfasilitasi tanker-tanker, masain teknis. Tapi dia juga menguasai konsep teknologi canggih. Itu dari aspek, itu contoh kecil dari aspek pertahanan negara. Ganjar juga dinilai sangat matang dengan mempersiapkan konsep teknologi cyber serta memperhatikan kesejahteraan TNI Polri dengan menaikkan anggaran pertahanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara terima 1 unit truk bermuatan surat suara pemilu tahun 2024. Surat suara tersebut merupakan surat suara untuk calon Dewan Perwakilan Daerah serta calon presiden dan wakil presiden. Meski terlambat 6 jam dari jadwal akibat terhadang banjir, truk angkut surat suara calon DPD serta calon presiden dan wakil presiden yang dikirim dari KPU Provinsi Sumatera Utara, truk pengangkut surat suara tiba di gudang KPUD Labura. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan seluruh surat suara yang baru tiba langsung disimpan di dalam gudang KPUD Labura. Sebanyak 527.574 lembar surat suara calon DPD, presiden dan wakil presiden jangka 4 hari mendatang akan segera disortir dan dilipat. Demi menjaga keamanan seluruh surat suara di dalam gudang KPUD mendapatkan penjagaan ketat oleh petugas keamanan dari KPUD Labura dan petugas kepolisian Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu. Kami KPU Labuhan Batu Utara sore ini sekitar pukul 14.30 menerima surat suara DPD dan Capres. Sejauh ini bagaimana kondisi surat suara yang sampai di gudang KPU? Alhamdulillah untuk sejauh ini surat suara yang sudah sampai itu untuk pil legislatif semua sudah sampai dan sudah disortir dan dilipat. Hari ini surat suara Capres dan DPD yang baru kami terima dengan jumlah lembarnya itu 281.287 lembar.
Sementara itu, logistik pemilu tahun 2024 yang belum masuk ke gudang logistik KPUD Labura berupa formulir, alat bantu tunanetra dan lainnya sebagai sarana pendukung saat pemungutan suara di TPS nantinya. Selain itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah merekrut 1.099 orang yang nantinya akan bertugas melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, Sinta Sari Napitupulu, menjelaskan perekrutan petugas pengawas TPS telah dibuka beberapa waktu lalu di tiap-tiap kantor Panwascam dan kini tengah dilakukan penseleksian langsung oleh petugas pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Para petugas pengawas TPS yang terpilih dari hasil seleksi di tingkat Panwascam tersebut nantinya akan diberikan bimbingan teknis dan pola kerja secara langsung oleh Bawaslu, sehingga ketika pada pelaksanaan untuk melakukan pengawal jalannya tahapan pemilu di TPS dapat berjalan dengan baik. Dikatakannya petugas pengawas TPS tersebut nantinya akan bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya mekanisme tahapan dari keseluruhan pelaksanaan pemilu di tiap-tiap TPS, mulai dari pencoblosan surat suara hingga pada bagian penghitungan suara. Sehingga dari pengawasan yang dilakukan itu bisa menciptakan pemilu yang berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kendala maupun gangguan. Untuk pengawas TPS itu ada 1099 se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi kita harapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif. Bagaimana cara berperan aktif dalam membantu kami pengawasan? Bergabunglah ke pengawas TPS. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.